Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Setelah tadi kita mengetahui bahwa sifatul huruf itu kalau dilihat dari definisi terbagi dua, ada yang menurut bahasa atau versi lughah dan ada yang versi istilah. Tadi kita udah bahas versi lughahnya, versi bahasanya. Bahkan kita sempat juga memberikan contoh bahwa sifat versi lughat itu diantara contohnya seperti hitam yang nempel pada peci. Tidak bisa dipisahkan, ini pecinya, ini hitamnya. Tadi kita sudah bahas. Definisi yang kedua, ada sifatul huruf menurut istilah. Istilah di sini istilah ilmu tajwid ya. Sifatul huruf menurut istilah ialah kaifiyatun aridatun lil harfi inda husulihi fil makhroji minal jahri warrukhawati wa nahwihima. Kita ulangi, kaifiyatun aridatun lil harfi inda husulihi fil makhraji minal jahri warrukhawati wal hamsi wasiddati wa nahwiha. Kalau versi Nihayatul Qaulil Mufid kita baca kaifiyatun aridatun lil harfi inda husulihi fil makhraji minal jahri warrukhawati wal hamsi wasiddati wa nahwiha. Itu versi Nihayatul Qaulil Mufid. Intinya mau mereferensi pada kitab manapun, maksudnya kitab tajwid manapun yang dinamakan sifatul huruf itu kaifiyatun aridah. Kaifiyatun aridah itu sesuatu yang datangnya itu baru, sesuatu atau hal baru ya. Kaifiyatun aridatun itu suatu hal yang baru, lil harfi untuk huruf, sesuatu hal baru untuk huruf. Jadi tadinya tidak ada menjadi ada, tadinya gak ada tapi jadi ada. Kaifiyatun aridatun lil harfi, tadinya di huruf itu tidak ada, terus setelah sifatnya ada maka di huruf itu jadi ada. Kaifiyatun aridatun lil harfi. Bagaimana prosesnya? Inda husulihi fil makhroji, inda husulihi fil makhroji, atau dalam salinan lain ada yang menyebutkan ba'da husulihi fil makhroji. Hal yang baru ini datangnya setelah sempurna atau setelah adanya makhraj, setelah adanya makhraj. Berarti gini, yang dinamakan sifatul huruf versi istilahi atau menurut istilah ilmu tajwid itu hal baru yang datang setelah adanya makhraj. Apa? Hal baru yang datang setelah adanya makhraj. Di sini ada contoh minal jahri wasiddati warrukhawati wal hamsi, atau bisa diacak ya. Yang jelas di antara nama sifatul huruf itu ada jahar, minal jahri. Kita ambil contoh huruf hamzah dan ha. Hamzah dan ha. Ini dua huruf hamzah dan ha. Jikalau kita melihat dari segi makhraj atau dari sisi makhraj, hamzah dan ha ini keluar dari mana? Dari aqsal halki mimma yali sodro, dari pangkal kerongkongan atau pangkal tenggorokan atau puhu genggerong cek sunama di dia, berarti dari pangkal kerongkongan
Dari sana keluar dua huruf, hamzah dan ha. Hamzah dibaca a, ha dibaca ha. Kalau kita tambahin huruf ba di awal dan huruf yang dua tersebut diberi tasdid, maka kita bisa membacanya ba'a dan baha. Ba'a dan baha. Kalau kita teliti antara hamzah dan huruf ha, itu makhrajnya atau tempat pengeluaran hurufnya itu sama. Dari mana? Dari sini, dari pangkal kerongkongan. Dari pangkal kerongkongan. Tempat keluarnya sama, tapi kenapa suaranya bisa beda? Kenapa suaranya bisa beda? Padahal tempat keluarnya sama, tapi kenapa suara yang dihasilkan bisa beda? Ada yang a, ada yang ha, ada yang ba'a, ada yang baha, padahal keluarnya sama. Secara teori, huruf yang keluarnya sama, maka suara yang dihasilkan pun sama. Tapi ini kok beda? Kenapa bisa jadi beda? Nah, itu di sana ialah peran sifatul huruf. Setelah kita mengeluarkan huruf dari makhrajnya, maka secara otomatis sifatul huruf pun ada. Sifatul huruf pun ada, tergantung kita tahu dan enggaknya itu sifat apa. Makanya kita kasih contoh dalam huruf hamzah dan ha ini, kita akan kasih contoh melibatkan sifatul huruf hanya satu saja. Di dalam huruf hamzah ada yang dinamakan sifatul huruf jahar. Sedangkan di dalam huruf ha ada yang dinamakan sifatul huruf hams. Jahar artinya nafasnya tertahan, sedangkan hams nafasnya tidak tertahan alias berjalan alias mengalir. Maka walaupun makhrajnya sama, walaupun tempat keluarnya sama, tapi karena sifatnya beda, maka suara yang dihasilkannya pun beda. Seperti tadi hamzah, dalam huruf hamzah napasnya harus tertahan, ba'a, ba'a. Ketika kita bilang ba, maka napas tidak berjalan, ba'a, ba'a. Nah, kalau ha itu napasnya berjalan, baha, baha. Sehingga kalau sifatul hurufnya tertukar itu gimana? Ketika kita mengucapkan huruf hamzah tapi napasnya berjalan, maka akan tertukar kepada huruf ha. Contoh, ba'a, terus kita kasih nafas, baha, ba'a, baha. Itu akan tertukar kepada huruf ha kalau napasnya berjalan. Begitu juga sebaliknya. Jika kita mengucapkan huruf hamzah ba'a, mengucapkan huruf ha, baha, terus napasnya kita tahan, baha, tahan napasnya, ba'a, maka akan tertukar kepada huruf hamzah. Apa sebabnya? Sebab antara hamzah dan ha itu makhrajnya sama. Hanya saja yang membedakannya itu sifatul huruf. Yang membedakannya itu sifatul huruf. Kalau dalam huruf hamzah, kalau pada huruf hamzah itu ada yang dinamakan jahar alias nafasnya tertahan. Kalau dalam huruf ha ada yang dinamakan hams alias nafasnya berjalan. Nah, itu baru contoh kita melibatkan satu sifat dalam satu huruf, sedangkan sifat itu jumlahnya banyak, nanti kita bahas. Nah, yang jelas kesimpulan dari definisi sifatul huruf ini ialah kaifiyatun aridatun lil harfi inda husulihi bil makhraji, itu hal baru, sesuatu atau suatu hal yang sifatnya baru yang datang setelah adanya makhraj. Makanya kalau makhraj ada, sifat ada. Kalau makhraj gak ada, sifatnya pun
gak ada. Berarti makhraj lebih kuat daripada sifat, karena sifat tidak akan ada kalau makhrajnya tidak ada. Begitu juga sebaliknya, makhraj sifat akan ada, makhraj ulangi. Sifat akan ada jika makhraj ada. Begitu juga sebaliknya, sifat tidak akan ada jikalau makhraj pun tidak ada. Nah, itu adalah ta'rif atau definisi dari sifatul huruf menurut lughat dan istilah. Nah, setelah kita mengetahui definisi sifatul huruf ini, maka untuk selanjutnya kita harus mengetahui berapakah jumlah sifatul huruf itu, berapa. Nah, jawabannya kita akan bahas di sesi selanjutnya. Ini udah terlalu lama. Sementara sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.